Jadi inilah lokasi kejadian seperti yang dituduhkan oleh polisi. Nah, teman-teman, Google Street View itu diperbaharui setiap tahun. Artinya, rekaman-rekaman itu bukan berarti hilang. Rekaman tahun sebelumnya, sejak mulai perekaman jalan tersebut sampai yang terbaru, itu bisa kita lihat melalui timelapse-nya Google. Nah, ini saya kasih di panah ini. Inilah lokasi TKP yang kata polisi pada saat itu. Ini SMP 11. Nah, sekarang saya perlihatkan ini lokasinya pada bulan Juli tahun 2015. Seperti beginilah bentuknya. Masih tempat pembuangan sampah. Ini pada bulan Agustus tahun 2015. Teman-teman bisa lihat panahnya, itu ada tanggalnya. Lokasi tersebut mulai diuruk dengan tanah merah. Yang sebelumnya adalah sawah, yang juga adalah lumpur, tanah merah juga. Jadi Agustus 2015 itu baru diuruk. Kejadiannya 1 tahun kemudian, Agustus tahun 2016. Sayangnya Google tidak merekam pada Agustus 2016 tersebut. Kemudian Google loncat ke April 2017. Akan tetapi bisa kita bayangkan bahwa pada bulan Agustus 2016 tersebut, lokasi di belakang showroom yang sudah jadi di tahun 2016 masih berupa tanah merah yang ditanam, yang ditumbuhi oleh rumput-rumput kecil. Nah, kalau Anda orang kota yang hidupnya di gedung-gedung mewah, tentu nggak paham tentang tanah merah ini. Nah, kalau Anda juga biasa nonton off-road, tentu paham tanah merah itu seperti apa, pernah lewat di sana. Kalau Anda pakai sepatu melewati tanah merah yang basah, sepatu Anda itu jadi tinggi, menebal. Jadi misalnya ketinggian Anda 175 bisa jadi 180 cm. Karena apa? Tempelan dari tanah merah yang terus menempel sehingga membuat sepatu Anda menjadi tebal. Kemudian bisa nggak dibayangkan, korban dibawa ke sini malam hari, gelap gulita. Si A melihat si B memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluannya korban. Lah, ini manusia-manusia alien apa? Para terpidana ini bisa melihat dengan tembus pandang. Si B bisa melihat si C memukul hidungnya Eki. Bagaimana caranya? Atau si D memukul telinganya Eki, dia bisa melihat telinganya Eki. Bagaimana caranya? Di lokasi yang gelap gulita. Nah, ini yang orang-orang yang riuh rendah ini seperti menganggap kejadian ini hanya di mall, serba terang benderang, tanpa mereka pikir itu adalah malam hari yang pasti sangat gelap gulita. Hujan loh. Oke lah kalau memang itu bulan purnama, masih ada sedikit cahaya. Ini hujan. Masuk ke lokasi itu aja sudah beceknya minta ampun. Nah, kemudian dilakukanlah pemukulan, penganiayaan, pemerkosaan di sana. Apa yang terjadi? Ketika dipukul, korban jatuh ke tanah, terguling-guling. Katakanlah korban kedua-duanya bisu, tidak bisa ngomong. Dan para pelakunya bisu sehingga nggak ada orang yang dengar. Kemudian dipukul, terjadi pemukulan sana sini, beguling sana sini, beguling, dibuka celananya. Pada kondisi yang gerimis. Apakah tubuh mereka itu memang anti air sehingga lumpur merah itu tidak menempel di pakaian-pakaian mereka, pakaian-pakaian korban, di kulit-kulit korban, di kaki-kaki korban, sampai di rambut-rambut korban. Di dalam dakwaan itu ada 13 orang, di lokasi yang sempit ada 13 orang, masing-masing ingin meninju. Sedangkan di lapangan sepak bola yang normal saja, ketika bermain dalam hujan, jarak antar pemain begitu jauh, yang terjadi apa? Lapangan menjadi berlumpur, pakaian-pakaian para pemain tersebut menjadi berlumpur. Apalagi ini di tanah merah yang lembek, karena di posisi pada saat itu adalah musim La Nina.
kemarau basah. Artinya kemarau basah tuh kemarau yang gagal. Hujannya sering, La Nina, bukan El Nino. El Nino tuh tahun 2014. Maka harusnya wajah korban tuh dipenuhi dengan lumpur. Rambut korban, telinga korban dipenuhi dengan lumpur. Dan katanya korban Vina itu pakai rok pendek. Ya sudah lumpur semua dong. Di roknya lumpur, di kemaluannya juga pasti ditempeli lumpur. Persoalannya kenapa orang-orang tidak memikir ke sini? Apakah para YouTuber ini memang hanya hidupnya di gedung? Seolah-olah di tempat kejadian perkara yang kata polisi itu di belakang showroom itu seperti lapangan basket yang diterangi pada malam hari. Atau seperti Indonesia Arena, lapangan Indonesia Arena. Pikir dong, saya bukan YouTuber, saya harap mereka mau menonton ini. Saya tidak mencari penonton. Paling tidak ini bisa tersuarakan fakta-fakta ini. Kemudian inilah lokasinya, lokasi tempat korban dibuang, kata mereka. Kata polisinya, kita arahkan ke lokasi dari mulai SMP 11 sampai ke jembatan flyover tol. Nah, orang sibuk mencari di manakah korbannya dianiaya, di mana TKP-nya, di sini, di atas, di bawah, di segala macam. Lagi-lagi kita harus pakai Google Time Lapse. Nah, ini Google-nya pada tahun 2015. Di baut ini belum ada tanda chat. Nah, ini tahun 2017 setelah kejadian tersebut. Ada tanda chat di baut penerangan jalan ini, di mana di dalam persidangan disebutkan bahwa ada gumpalan daging yang tersangkut di baut ini, panjangnya 15 cm sesuai dengan luka yang terjadi di betisnya almarhum Vina. Kalau bisa ada gumpalan daging setebal 1 cm sepanjang 5 cm di baut tiang jalan ini, tentu saja waktu itu Eki dan Vina memacu kendaraan mereka dengan kecepatan yang tinggi pada saat suasana yang licin. Lantas mengapa hakim tetap kekeh memutus bahwasannya para terpidana itu bersalah? Satu-satunya alasan hakim adalah kecurigaan kepada kenapa korban Eki di wajahnya itu banyak luka-luka lecet. Kenapa tengkorak kepalanya itu retak, sedangkan ditemukan Eki di lokasi kata Suroto masih menggunakan helm. Kata Supardi masih menggunakan helm. Supardi itu kepala SPKT Polsek Talun. Kata Suja yang adalah polisi juga yang bertugas di Polsek Talun pakai helm. Akan tetapi kata Muhyiddin, polisi yang dari Polres Kota Cirebon, Muhyiddin tidak melihat Eki menggunakan helm. Yang benar yang mana? Muhyiddin tidak melihat Eki menggunakan helm. Suroto melihat Eki menggunakan helm. Supardi melihat Eki menggunakan helm. Suja melihat Eki menggunakan helm. Ari melaporkan kejadian tersebut bersama seorang perempuan temannya Vina ke Polsek Talun. Jadi Polsek Talun itu tahunya karena dilaporkan, yang melaporkan itu temannya Vina, laporan kecelakaan. Nah, dalam kondisi kecelakaan diciptakan untuk menjadi perbuatan pembunuhan oleh Rudiana, kenapa Suroto tidak menampilkan saksi temannya Vina itu yang melaporkan adanya kecelakaan? Dari mana temannya Vina ada kecelakaan? Kenapa kok dia tahu? Memangnya di situ dia lagi nonton sepak bola sehingga si Vina ikut main sepak bola? Bukan kan? Artinya ada trek-trekan, 2 sepeda motor. Nah, kenapa Suroto tidak membuka ini? Apakah karena duit orang tuanya ini banyak? Orang tuanya cewek ini atau yang lagi trek-trekan ini banyak?
Sehingga ditutuplah, akhirnya Rudiana pun ikut dikibulin sama Suroto, trio Suroto, Supardi sama Suja. Kalau saja Suroto mengatakan bahwasannya ada loh seorang perempuan yang melaporkan saya beserta perempuan ini satu mobil datang ke TKP, perkara ini tidak akan terjadi. Tetapi kenapa perempuan ini tidak pernah di blow up?